Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Fauzan, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari Universitas Islam Negeri Salatiga dengan program studi pendidikan agama Islam. Saya mengajar di SMK Sudirman Purbalingga yang berlokasi di Jalan Kolonel Sugiri nomor 88, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG Transformasi 2025 berupa praktek pembelajaran dengan topik menghindari akhlak mazmumah, yaitu perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba pada kelas 11 semester 1. Semoga uji kinerja ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi peserta didik dan menjadi bagian dari peningkatan profesionalisme saya sebagai guru pendidikan agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, keberkahan, dan juga ilmu yang bermanfaat. Silakan salah satu pimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan juga kalian bisa mempraktekkan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya ingin mengecek kehadiran kalian, apakah hari ini berangkat semuanya atau tidak, ya. Yang pertama, Abelia Zahra, Agizah Maulana, Alicia Naila, Bening Nidila, Censalu Farisya. Selain itu, untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Novia. Silakan Novia, silakan untuk semuanya dimohon untuk berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Ya, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Novia. Ya, dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia ini, semoga kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai generasi penerus bangsa. Oke, baik. Minggu kemarin kita sudah mempelajari menghindari akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mazmumah? Akhlak yang tercela. Apa saja yang kemarin kita bahas? Yaitu ada 3 poin. Apa saja? Iya, perkelahian antar pelajar. Kemudian yang kedua, minum minuman keras. Dan yang ketiga yaitu narkoba. Nah, jadi 3 ini termasuk akhlak mazmumah atau akhlak tercela yang harus kita hindari. Kenapa? Karena ketiganya ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya bagi kalangan remaja seperti kalian semuanya. Ya, apalagi kalian semua adalah calon generasi penerus bangsa. Umur seperti kalian ini sangat labil, terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan yang sering kita lihat di media sosial. Oleh karena itu kita mempelajari ini dengan harapan nanti kalian bisa menghindari ketiga hal tersebut supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Bisa menganalisis apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Dan kalian akan menemukan bagaimana solusi untuk menghindari akhlak mazmumah tersebut.
Nah, jadi pelajaran hari ini sangat penting sekali karena selain berhubungan dengan masa depan kalian, berhubungan dengan akhlak kalian, juga berhubungan dengan calon-calon generasi penerus bangsa, salah satunya yaitu di antara kalian semuanya. Nah, jadi kita harus semangat untuk selalu berperilaku baik ya. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang harus dihindari karena akhlak tercela. Nah, berarti kita untuk melawan akhlak mazmumah itu kita harus melakukan yang namanya akhlak mahmudah. Saya akan memberikan sebuah tayangan video tentang kenakalan remaja yang sudah sering dilakukan oleh para pelajar-pelajar di Indonesia. Ya, jadi nanti kalian bisa menyimak terlebih dahulu, kemudian nanti kalian bisa mengidentifikasi apa faktor penyebabnya, apa solusinya, ya sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah dibagi pada saat pertemuan minggu kemarin, seperti itu. Ya, kita akan melihat videonya terlebih dahulu. Sebuah mata-rantai persoalan yang sampai kini tampak tak bisa diputus. Alhasil, mengeluarkan siswa dari sekolah dipilih jadi solusi. SMA Negeri 4 Jakarta misalnya, selama 1 tahun ini sudah mendepo sebanyak 12 siswa gara-gara tawuran. Kalau itu kita nggak tahu, jadi kita tidak punya datanya. Tapi yang pernah melakukan dulu, zamannya Pak Sapiri, tapi Pak Sapiri, Handoyo dari saya. Waktu itu 1 bus kalau tidak salah. Kalau nggak salah metro mini itu, 1 metro mini kelihatannya menggunakan sekolah lain, dia masuk ke ini ya, ada sama kuning. Semuanya di bawah. Hanya itu dengan alami. Berapa ya? Ya, mungkin hampir 12 mungkin. Baik, setelah kalian melihat tayangan video tadi, nah ada beberapa hal yang kalian temukan, betul? Betul, mulai dari tawuran pelajar, minuman keras, dan narkoba. Bahkan hal tersebut bisa membuat seorang siswa dikeluarkan dari sekolah. Nah, sekarang tugas kalian, ya sebelum nanti saya menyampaikan beberapa materi, silahkan saya akan bagikan lembar kerja untuk menganalisis sesuai kelompok kalian masing-masing terkait dengan menghindari akhlak mazmumah tadi. Ya, jadi kelompok 1 dan kelompok 4 akan menganalisis tentang perkelahian antar pelajar, kelompok 2 dan kelompok 5 akan menganalisis tentang minuman keras, dan kelompok 3, kelompok 6 akan menganalisis tentang bahaya narkoba. Ya, silakan saya bagi dulu lembar kerja peserta didik. Ya, sudah ditulis identitasnya? Oke, setelah itu faktor penyebab yang terjadi kira-kira apa saja? Nah, kemudian baru dicari solusinya. Nah, ini namanya adalah pembelajaran berbasis problem based learning ya, untuk memecahkan suatu masalah. Nah, masalahnya apa saja? Masalahnya yaitu ada kenakalan remaja berupa perkelahian antar pelajar, tawuran dan minuman keras serta narkoba. Sudah ya, perkelahian atau apa? Antar pelajar atau tawuran. Ya, oke, bagus. Faktor penyebabnya sudah? Ya, ada berapa ya? Oke. Bisa jadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar, sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri atau dari dalam. Ya. Kemudian nanti dicari solusinya apa saja. Ya, faktornya nanti ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor eksternal itu kan dari luar. Kalau internal kan dari dalam diri sendiri. Ya, bisa berupa FOMO itu, ya, atau ikut-ikutan. Ini sudah? Ya, faktornya eksternal internal ya. Iya, oke. Ini juga sama faktor internal eksternal. Oke.
Ini sudah? Identifikasi masalahnya sudah? Iya, betul. Ininya faktor, ini kira-kira masuk faktor internal atau eksternal. Ya. Nanti solusinya apa saja. Baik, setelah kalian mendiskusikan dan mencari solusi yang akan kalian sampaikan nanti di presentasi, jadi setelah ini kalian mendemonstrasikan apa yang kalian temukan, apa yang kalian analisis, mulai dari identifikasi masalah, kemudian faktor-faktor penyebab dan solusi yang bisa dilakukan untuk menghindari akhlak mazmumah, perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Ya, jadi silakan nanti mulai presentasi dimulai dari kelompok yang pertama, kelompok 1. Coba angkat tangan kelompok 1. Oke, sudah siap presentasi? Sudah. Oke, silakan bisa dimulai presentasi, maju ke depan, diperkenalkan kepada teman-teman yang lainnya. Silakan. Agak ketemu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Esa Satrio Maulana sebagai moderator dan pembawa materi dan diskusi ada Jessica Andum, Arlia dan Rosaniati. Kami telah mengidentifikasi masalah tentang kenakalan remaja berupa perkelahian antar pelajar. Faktor penyebab yang akan disampaikan oleh Rosaniati. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkelahian antar pelajar sangatlah beragam. Faktor internal perkelahian pelajar berasal dari dalam diri pelajar itu sendiri, seperti krisis identitas, emosi yang tidak terkontrol, dan rendahnya kecerdasan emosional. Sementara itu, faktor eksternalnya meliputi lingkungan keluarga seperti kurangnya kasih sayang dan bimbingan, lalu pengaruh lingkungan sekolah dan komunitas, serta tekanan dari teman sebaya. Ada juga solusi yang telah kami dapatkan yang akan dibacakan oleh Nadia. Solusi yang pertama yaitu menjadikan agama sebagai makanan hitam, memanfaatkan waktu dengan hal yang positif, menumbuhkan empati, menghilangkan tayangan kekerasan, memutuskan sampai dendam. Yang kedua yaitu memberikan pendampingan bagi mereka yang terlibat dalam perkelahian antar pelajar. Sekian presentasi dari kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Silakan dari teman-teman jika ingin bertanya. Dipersilahkan. Dipersilakan untuk berdiri. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Rafiel Sedwi Agni dari kelompok 2. Izin bertanya, sanksi apa yang didapatkan oleh pelajar apabila kita mengikuti tawuran tersebut? Masih. Izin menjawab Novia. Jadi sanksi akan diberikan sesuai dengan hukum KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu sanksi yang diberikan yaitu sanksi kutip untuk perkelahian antar pelajar dapat dijerat dengan pasal 358 kutip yang mengatur tentang perkelahian yang melibatkan beberapa orang dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan jika mengakibatkan luka berat atau maksimal 4 tahun jika menyebabkan kematian. Baik, itu jawaban yang dapat kami sampaikan. Atau kami memuaskan, ya? Tidak memuaskan. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Novia. Ya, jadi selain merugikan banyak orang, ya, perkelahian pelajar itu bisa merugikan diri sendiri dan juga bisa membuat kerusakan dalam fasilitas umum, ya. Terjadinya tawuran itu bisa merusak fasilitas umum yang ada baik di sekolah ataupun di lingkungan sekitar sekolah. Nah, oleh karena itu dari kelompok 1 ini sudah memberikan apa saja solusi yang bisa
dilakukan untuk menghindari perkelahian antar pelajar. Baik, terima kasih kelompok 1. Silakan ditutup terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dipersilakan kembali ke tempat duduk. Kita harus bisa membentengi diri kita supaya iman kita itu bisa selalu kuat untuk mempertahankan godaan-godaan yang sangat banyak sekali kita bisa temui melalui media sosial ya ataupun secara langsung. Nah, salah satu dampak negatif yang paling menonjol adalah rusaknya iman kita ya dan menghalangi rahmat Allah datang kepada kita. Nah, kalau rahmat Allah tidak datang kepada kita, kira-kira kita akan mendapat dosa lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Sedangkan hidup kita itu hanya untuk beribadah. Kita manusia diciptakan itu untuk beribadah, tapi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sia-sia sehingga mengantarkan kita nanti setelah kematian kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu, sebagai refleksi diri kita pada pelajaran pagi hari ini, coba apa saja yang akan kalian lakukan untuk membentengi diri kalian supaya tidak terjerumus ke dalam 3 hal tersebut. Ya, silakan bisa dituangkan dalam pikiran kalian masing-masing dan ditulis di dalam selembar kertas refleksi kalian untuk menghindari pergaulan bebas itu. Ya, silakan. Coba 1 kalimat saja. Ya, misalkan saya akan seperti ini, saya akan seperti ini, seperti itu. Ya, silakan direfleksikan apa saja yang sudah kalian temukan dan apa saja yang sudah akan kalian lakukan untuk terbebas atau terhindar dari pergaulan bebas yang sudah kita bahas pagi ini. Ya, di kertas kecil saja cukup, nggak apa-apa. Ayo, silakan ditulis ya. 1 kalimat saja cukup. Misalkan saya akan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu setiap hari. Saya akan membaca Al-Quran setiap 5 kali sehari setelah sholat untuk membentengi diri saya supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Seperti itu juga boleh. Sebelum kalian mengumpulkan hasil refleksinya, saya ingin mengajak kalian untuk fokus sebentar ya. Coba, kalian bisa lihat apa yang saya pegang? Bisa. Apa ini? Ballpoint. Jadi, silakan kalian fokus kepada ballpoint ini. Ya, jika ballpoint ini diarahkan ke kanan, ke kiri, maka kalian ikut ke kiri. Jika ballpoint ini diarahkan ke kanan, kalian akan ikut ke kanan. Jika dinaikkan, maka kalian akan berdiri, naik ya. Terus kemudian jika duduk, maka jika turun, maka akan duduk. Oke, bisa dimulai? Bisa, oke. Berarti ini posisi duduk ya. Coba, saya ingin ballpoint ini bergerak ke kanan. Kanan, ayo. Ya. Kemudian ballpoint ini saya akan bergerak seperti semula. Kemudian bergerak ke kiri. Pelajaran penting hari ini adalah bahwa akhlak mazmumah adalah suatu pelajaran yang tercela, yang tidak boleh kita lakukan karena dapat merusak iman, menimbulkan dampak negatif, menimbulkan kerugian untuk diri kita sendiri maupun orang lain, sehingga nanti siksaannya atau balasannya yaitu di dalam neraka ya. Kita semua pasti punya cita-cita yang luhur ya, yaitu masuk ke surga. Dan cita-cita di dunia kita pasti juga cita-cita yang bagus, bukan cita-cita yang berhubungan dengan hal-hal yang haram atau hal-hal yang
negatif seperti tadi, perkelahian pelajar, tawuran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya, minggu depan kita akan membahas tentang membiasakan diri bersikap taat pada aturan, ya, kemudian peduli sosial dan tanggung jawab serta cinta damai demi menghindari perkelahian, minuman keras dan narkoba. Marilah kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan, ya. Silahkan dipraktekkan, diimplementasikan setelah kalian mendapatkan pelajaran hari ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri akhirul kalam. Walafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.